Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 30 Oktober, hari Rabu malam Kamis 30 Oktober 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqih dari kitab Umdatil Ahkam, yang mana pada kesempatan malam ini kita mulai masuk kepada kitabun nikah. Maka di kitab Umdatul Ahkam berkata Al-Maqdisi rahimahullah, kitabun nikah. Maka apa definisi kitab dan kenapa dia marfu? Kitabun nikah kenapa marfu? Karena dia adalah khobar dari mubtada mahdhuf. Takdiruhu hada kitabun nikahi. Maka hada ismun isyarah mubtada, kitabu khobarnya, dan dia mudhaf, dan nikahi mudhafun ilaih majrur, wa alamatu jarrihi al-kasrah. Lalu apa makna kitabun nikah? Awalan, kitab indal arab bimakna kumpulan. Fakanal arab idza ra'a fil wadi yujad katsir minal khayl yaquluna taqattabatul khaylu. Maka taqattabatul khaylu telah berkumpul kuda-kuda di lembah. Maka makna dari kitab adalah kumpulan dari bab-bab, dari fasal-fasal, dari Al-Quran dan hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Maka makna kitabun nikah kumpulan dari bab-bab dan fasal-fasal dari Al-Quran dan hadis yang khusus membahas tentang an-nikah. Ini makna dari kitab. Maka masuk kepada kitabu as-siyam, kumpulan dari bab-bab dan fasal-fasal dan hadis dan Al-Quran tentang permasalahan puasa. Itu makna kitab. Dan adapun an-nikah, maka lugatan makna nikah adalah ad-dhamm wal jama'. Maka makna dhamm adalah saling berpelukan, dan al-jama' saling berkumpul. Maka ini makna dari nikah secara lughah, berkumpul ataupun berpelukan. Maka al-Arab menyebutkan tanakahul asjar, tanakahu al-asjar, bahwa pohon-pohon saling berpelukan di antara keduanya. Idan dhamma ba'duha ila ba'din, jika dijadikan stek atau dicangkok, maka berpelukan keduanya. Maka ini makna dari an-nikah secara lughah. Maknanya berkumpul. Maka orang Indonesia juga punya misal, kumpul kebo. Maka maknanya berkumpul di sini antara pelacur dengan mucikarinya dan juga dengan germo. Nggak paham kan semua apa mucikari, apa germo, apa prostitution. Ahsan. Al-muhim, semuanya berkumpul. Dinamakan kumpul kebo. Maka maknanya an-nikah adalah berkumpul dari segi lughah. Adapun dari segi istilah, makna nikah dimutlakkan kepada aqdun, yakni aqd. Yufidu hilli istimta' ar-rajul bi imra'ah lam yamna min nikahiha mani'un syar'i, lam yumna min nikahiha
mani'un syar'i. Maka dari segi istilah an-nikah, definisinya adalah aqdun. Dia kesepakatan aqd. Yufidu hilli istimta' ar-rajul bi imra'ah. Yang mana aqd kesepakatan ini membuahkan dari penghalalan laki-laki untuk berhubungan dengan perempuan yang lam yumna minikahiha mani'in syar'i, yang mana pernikahan ini tidak dihalangi oleh syariat seperti menikahi saudaranya, tentu tidak boleh. Menikahi bibinya, tentu tidak boleh. Menikahi saudari dari jauh namun pernah menyusui bareng, saudari sesusuan, tentu tidak boleh. Atau menikahi yang kedua tetapi bersaudara, menikahi kakaknya kemudian menikahi adiknya, ini tidak boleh. Nah, maksudnya di sini nikah secara istilah adalah akad, perjanjian, kesepakatan yang memberikan faidah halalnya seorang laki-laki untuk berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram dan tidak ada larangan di dalam syariat yang melarangnya. Ini definisi dari nikah. Maka pembahasan kita adalah permasalahan kitabun nikah, pembahasan tentang permasalahan bagaimana seorang laki-laki ajnabiyah yang tidak saling mengenal kemudian berhubungan dan hidup dalam satu rumah, dan setelah itu Allah anugerahkan anak-anak laki-laki dan perempuan, maka ini adalah makna dari an-nikah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama, an Abdullah bin Mas'udin. Langsung masuk kepada matan dan penyebutan sahabat. Maka Abdullah bin Mas'ud di sini dia sahabi dari Al-Muhajirin, yang mana dia dulu sempat bersama Nabi di Makkah. Dan keutamaan Abdullah bin Mas'ud, dia orang yang faqih dikarenakan kathratul mulazamah. Maka dulu di saat Abu Musa al-Asy'ari di Sahih Al-Bukhari menyebutkan, di saat aku sampai hijrah ke Madinah, maka setiap aku melihat ke rumah Nabi atau di masjid atau di pelataran rumah Nabi, aku mendapati Ibnu Mas'ud itu selalu dengan Nabi. Hatta adunnuhu min qarabatin Nabi. Sampai aku menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud dari kerabat Nabi. Ternyata bukan. Namun karena dia banyak duduk bersama Nabi, dipikirnya oleh Abu Musa al-Asy'ari kerabat, padahal tidak ada kekerabatan. Namun dijadikan jalinan cinta kasih karena Nabi dengan para sahabatnya, guru dengan murid, maka dulu Ibnu Mas'ud banyak mengambil ilmu dari Nabi. Maka jadilah Abdullah bin Mas'ud minal muksirin fi riwayatil athar, termasuk dari orang-orang yang banyak periwayatan dari Nabi. Dan begitupun Abdullah bin Mas'ud menjadi marja, rujukan dari ilmu. Dia seorang faqih di zaman sahabat dan mengetahui banyak Al-Quran dan tafsir, dan bahkan dia termasuk 4 orang yang ditazkiyah oleh Nabi untuk diambil ilmu qiraah Al-Qur'annya. Seperti di hadis yang muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudul Qur'an au istaqra'ul Qur'an ala arba'ah." Ambillah Al-Qur'an dari 4 orang ini. Pertama Abdullah bin Mas'ud, dan yang kedua Ubay ibnu Ka'ab, dan yang ketiga Salim maula Abi Hudzaifah, dan yang keempat Mu'adz ibnu Jabal. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ilmu Al-Quran di zaman para sahabat
tidak sembarangan yang memahami qiraatil Quran. Maka mereka disebutkan 4 orang, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud dari ahlil Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud juga termasuk dari orang-orang yang kurus, namun badannya jika ditimbang akan menjadi berat. Seperti pernah kita lewati di khutbah Jum'ah, bahwa di hari kiamat kelak yang akan ditimbang, pertama pencatat amal. Maka kartu la ilaha illallah akan ditimbang. Dan juga catatan-catatan yang ditulis oleh malaikat akan ditimbang untuk memberatkan. Berat amalannya yang baik, alhamdulillah. Jika berat tempat tulisan yang buruk, maka celaka. Dan begitu pun yang ditimbang amal-amal soleh itu sendiri. Dan yang ketiga yang ditimbang badan orang yang beramal tersebut. Maka pertanyaannya, kalau begitu apakah lebih baik kita ini makan banyak sehingga kita obesitas seperti para pegulat sumo 250-300 kg? Iya, lebih baik. Karena nanti di timbangan lebih berat. Jadi pas ditimbang ditambah badannya yang gede. Jawabnya tidak seperti itu. Maka badan orang-orang yang ditimbang tergantung kepada orang ini amalannya bagaimana. Maka telah datang hadis bahwa hanya sekedar obesitas, badannya yang gemuk, namun tidak mempunyai isi dari keimanan, maka la yanfa, tidak akan menjadi berat, bagaikan tubuh yang kosong. Di hadis Al-Bukhari disebutkan, yu'ta yaumal qiyamah birajulin azimin saminin, namun dohirnya kafir. Fatuzanu alal mizan fala wasala illa kama junah ba'udatin. Maka kelak di hari kiamat akan didatangkan orang-orang, terutama orang kafir, yang mana dalam keadaan as-samin al-azim, sangat besar badannya dan sangat gemuk. Maka karena tidak mempunyai keimanan, di saat ditimbang maka tidaklah beratnya itu mencapai kepada junah ba'udah. Apa junah ba'udah? Ya Pandu, apa makna junah ba'udah? Hah? Kum. Biar bangun. Maka makna junah ba'udatin adalah sayap dari nyamuk. Maka orang ini jika ditimbang yang besar badannya dan penuh lemak, obesitas, bisa jadi mungkin 400 kilo. Namun tidak sampai kepada beratnya dari sayap nyamuk. Maka menunjukkan yang menjadi poin seseorang menjadi berat timbangan iman yang ada. Maka bagaimana kalau kita kurus hanya sekedar 65, tetapi alhamdulillah salat berjamaah, bertauhid kepada Allah, puasa Ramadan, menuntut ilmu, mengajar, belajar, maka insya Allah dari timbangan yang kecil ini dan juga yang tidak berat ini akan dijadikan berat. Mana dalilnya? Pembahasan kita dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dulu Abdullah ibnu Mas'ud yang mencintai Nabi ingin memberikan kepada Nabi akar siwak. Maka siwak itu dari akar, bukan dari ranting. Maka dia di bawah, digali. Dan kita waktu di Ma'rib, di Yaman,
sering hari Jumat keluar mengambil dari akar siwak. Mudah sekali. Maka siwak-siwak murah dijual. Maka tinggal dicabut. Maka di saat Abdullah ibnu Mas'ud mau mencabut akar siwak, posisinya bagaimana? Menjegang, kakinya melebar, dan tangannya merabut. Kemudian di saat dalam keadaan itu datanglah angin yang mengangkat thawb ataupun sarung dari Abdullah ibnu Mas'ud. Maka terlihat oleh para sahabat yang lain bahwa paha Ibnu Mas'ud tipis dan juga betis Ibnu Mas'ud tipis, seperti banyak manusia seperti itu, kecil, tipis. Maka pada ketawa para sahabat. Maka Nabi mengatakan, ala madza tadhakun. Maka dilihat ternyata dohirnya melihat kaki betis dari Ibnu Mas'ud yang tipis. Dohakna ala sakeih ya Rasulullah. Kita mentertawakan dari betis Ibnu Mas'ud ya Rasulullah yang sangat tipis, kecil. Maka Nabi membelanya mengatakan, wallah alladzi la ilaha illahu fa inna rijlaihi yaumal qiyamah ida yuzanu fil mizan asqal min jabali Uhud. Maka demi Allah yang jiwaku ada padanya, kelak Ibnu Mas'ud dalam keadaan kurus krempeng itu, betisnya saja jika ditimbang, maka Jabal Uhud tidak ada apa-apanya. Jabal Uhud yang agung di depan Nabi di Madinah tidak ada apa-apanya. Maka ini menunjukkan bahwa betisnya saja Abdullah ibnu Mas'ud menjadi berat di timbangan. Maka ini dari keutamaan Abdullah ibnu Mas'ud, dan dia perawi hadis ini. Maka mungkin kita cukupkan. An Abdullah ibnu Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Nabi memanggil kepada mereka, ya ma'syaras syabab, mengambil perhatian, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Maknanya, wahai para pemuda. Nabi memanggil kepada para pemuda, dan makna ma'syaras syabab, al-ma'syar adalah maknanya kelompok. Maka makna ma'syaras syabab, wahai kelompok para pemuda. Nabi kenapa memanggil khusus kepada para pemuda? Karena yang akan dibicarakan di sini tentang nikah. Kalau orang-orang yang sudah tua, jompo, sudah punya anak, punya cucu, sudah menikah dari dulu. Nah, di sini Nabi memanggil mereka para pemuda, dohirnya yang belum menikah. Wahai para pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian mampu untuk al-ba'ah. Maka di sini al-ba'ah apa maknanya? Ditafsirkan oleh para ulama, pertama al-jima' wal qudrah ala mu'natin nikah. Dua perkara. Pertama, kemampuan di atas ranjang. Ini yang paling penting. Maka jika kamu tidak mampu menjadi Tarzan di atas ranjang, maka tidak usah menikah. Kasihan istri dan kasihan perempuan. Maka ini yang diinginkan dengan al-ba'ah. Kembali pertama, kemampuan, in English coitus, melaksanakan ereksi, membahagiakan putri orang, diboyong, dibawa dari rumahnya yang bagaikan istana, kemudian dibawa ke rumahnya yang sederhana,
Rumahnya kecil, RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, selonjor saja susah. Dibawa dari rumah bapaknya yang juragan Perkutut, dibawa ke sini yang rumahnya RSSSS, dan yang mana di sana makan daging setiap hari, di sini alhamdulillah telur dadar. Walhamdulillah, namun bisa belajar. Maka setelah itu tidak diberikan nafkah, terutama nafkah membahagiakan istri diranjang dan tidak bisa memberikan anak juga. Maka ini perkara yang sangat besar bagi perempuan. Kemudian yang kedua, makna dari ba'ah setelah dia mampu tadi untuk berhubungan intim koitus, juga ala mu'natin nikah, di mana dia mampu untuk membeli mahar ataupun untuk biaya pernikahan dan untuk memberikan sandang pangan dan papan. Maka jika kita rujuk seperti kita dulu pertama kali menikah juga sama, apalagi kita menikah di negeri orang, kita menikah di Yaman, tidak ada orang tua, tidak ada bapak dan ibu, saudara yang mengurusi tentang permasalahan pernikahan dan biaya pernikahan, semuanya kepada kita. Alhamdulillah. Maka kita mendapati bahwa kita fuqara, tidak mempunyai apa-apa. Namun dengan modal semangat 45 diranjang misalnya, itu yang menjadi poin. Sehingga di sini kesimpulannya para ulama mengatakan yang diinginkan al-ba'ah yang paling penting kemampuan memberikan anak kepada istrinya. Kalau tidak anak ya membahagiakan istrinya. Itu yang paling penting. Karena sandang pangan papan itu ikut. Dan ini benar. Maka dia menikah dengan orang yang paling miskin di dunia. Gak apa-apa bang, kita setiap hari, abang hanya membelikan pakaian setiap tahun sekali. Terus kita hidup di rumah yang sederhana, hanya bilik bambu, pagar rumah kita tanpa anyelir dan sebagainya. Maka meskipun makan kita hanya telur bebek dan rendang, tidak apa-apa bang. Yang penting saya bahagia dengan abang. Meskipun dimanapun perempuan, jika laki-lakinya membahagiakan dia, diranjang maka dia ridho. Namun berapa banyak dinikahi oleh rangkayo dan hidup bagaikan di istana, namun tidak pernah disentuh di malam-malamnya, maka dia bagaikan the bird on the wire, bagaikan burung di sangkar emas. Burung itu bahagia apa tidak? Maka kesimpulannya para ulama mengatakan makna al-ba'ah yang paling penting mampu untuk berhubungan badan. Dan ini khitab Nabi kepada para syabab. Karena para syabab mempunyai 1000 horsepower, mempunyai kekuatan 1000 kuda, sangat kuat untuk membahagiakan istrinya. Makanya dipanggil ya ma'syarus syabab. Barang siapa di antara kalian mampu untuk berhubungan badan, maka nikahlah. Adapun masalah setelah itu makan apa, setelah itu pakaiannya bagaimana, itu perkara dan sudah dilewati oleh semua manusia, perkara yang sangat mudah. Maka dulu para sahabat banyak yang fakir setelah hijrah bersama Nabi, maka Allah mudahkan rizkinya. Dan justru nikah penyebab dari kekayaan. Mana dalilnya? Iyakunu fuqara'a yugnihimullahu min fadlih. Maka nikahlah. Karena jika kamu menikah dalam keadaan fakir, Allah akan menjadikan kaya. Maka gambarannya dia dulu jomblo seorang diri, makan saja susah. Kemudian menikah, maka dia bertanggung jawab kepada istrinya. Yang tadinya sendiri makan saja susah, kok sekarang bisa bekerja
lancar, bisa makan, bukan hanya dirinya, dengan istrinya. Kemudian istrinya hamil, kemudian melahirkan. Maka sekarang ngasih makan 2, istrinya dan anaknya, dan beli pampers. Dulu tidak kepikiran. Pampers, 1 boxnya atau 1 plastiknya itu 70.000, 90.000. Dari mana uang seperti itu? Sekarang istrinya bisa makan, dirinya bisa makan, bisa beli pampers. Fahim? Maka Allah telah menjanjikan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Yang tadinya dia miskin dan papa, namun karena menikah untuk tujuan Allah, untuk menjauhkan dirinya dari dosa, maka Allah akan memberikan rizki yang tidak terduga-duga kepadanya. Dan juga masuk kepada ketakwaan, karena menikah dengan tujuan untuk menjaga dirinya dari perkara yang haram, maka dia masuk kepada ketakwaan. Dan barang siapa yang melaksanakan ketakwaan akan diberikan rizki yang melimpah dan tidak terhitung dari mana-mana, sesuai ucapan Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memecahkan the solve of the problems. Semua permasalahannya dipecahkan. Tidak punya duit, jadi punya duit. Banyak utang dikejar-kejar, debit kolektor yang bertato, hidungnya berlubang. Iya, kalau tidak berlubang gimana mau nafas? Iya, harus berlubang hidungnya ya. Maka debit kolektor itu hidungnya berlubang. Kalau tidak bisa berlubang, tidak bisa bernapas. Alhasil, dikejar-kejar debit kolektor setelah menikah karena ngutang dulu, Allah akan mudahkan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memudahkan segala problemsnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti akan memberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak diduga-duga. Ini sudah janji Allah. Dan telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yakunu fi aunil abd ats-tsalatsa." Bahwa sungguhnya Allah pasti akan menolong hambanya yang 3. Pertama, al-mujahid fi sabilillah, seseorang yang akan berjihad, maka Allah mudahkan biaya untuk berjihad, membeli senjata dan sebagainya. Dan yang kedua, seorang budak belian di zaman dulu. Zaman now tidak ada perbudakan. Dulu dia ingin membebaskan dirinya dan disepakati oleh tuannya, kamu jika mencapai uang 20 juta, kamu bebas. Maka dia berjuang untuk mendapatkan 20 juta, bekerja dan bekerja kepada tuannya, digaji, sampai kepada 20 juta kamu bebas. Itu akan ditolong oleh Allah. Dan juga fi aunillah man yatazawwaja yuridul afaf. Barang siapa yang dia menikah menginginkan afaf, maknanya melindungi dirinya dari perzinaan, dari pacaran, dan yang lainnya. Punya pacar? Enggak punya pacar? Hasan. Jangan terkecoh dengan wajah. Meskipun wajahnya kayak Joker, tapi kalau memang tukang pacaran ya banyak juga yang punya pacar. Padahal wajahnya bagaikan durian. Banyak jerawat dan jerawatnya bernanah lagi. Namun karena memang mentalnya tukang menggoda perempuan, ya punya pacar. Maka kita dulu di SMA 1 Bandung banyak perempuan-perempuan ma'ruf, Bandung cantik-cantik. Ya ada juga yang laki-laki. Waktu di SMA wajahnya ya seperti itu. Playboy cap durian. Bernanah, jerawatan. Namun pacarnya banyak. Karena memang dia banyak menggoda. Dan perempuan-perempuan di Bandung dulu, kitanya yang digoda. Hei cowok, godain kita dong. Jadi mereka yang menggoda kita. Hei cowok, godain kita dong. Alhasil, jangan pacaran. Karena itu adalah perkara yang haram. Maka langsung saja kepada pernikahan. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Maka di sini diperintahkan oleh Nabi bagi yang mampu, terutama tadi
untuk membahagiakan istri nafkah batiniyah, falyatazawwaj, agar segera menikah. Apa yang menghalangi? Menunggu sampai usia demikian dan demikian, atau menunggu calon istrinya kuliah dulu, dapat S1, setelah lulus S1 kata orang tuanya wisudaan, Pak, sudah mau dinikahi nih anaknya. Tar, kebetulan ada S2, dibuka S2 ITB lagi, kebetulan. Ya, nunggu lagi 2 tahun. Setelah itu mau dilamar, waduh, kebetulan diterima di S3 nih. Apalagi jadi doktur, kan lebih baik juga buat kamu. Mikir dia. Sudah S1 25 tahun misalnya. Ditambah S2 27. Tambah S3 30 tahun. Ngapain aneh nikah perempuan 30 tahun? Akhirnya tidak jadi. Maka diperintahkan oleh Nabi agar laki-laki segera menikah bagi yang mampu untuk ba'ah. Namun di sini apa tujuannya menikah di sini? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu dia akan terbebas dari pandangan-pandangan yang diharamkan, dan di zaman now pandangan-pandangan yang diharamkan banyak di mana-mana. Mulai dari media sosial, antum punya HP, ya sudah, tinggal masuk www.xxxxxxx, maka sudah ada. Maka kenapa saya larang santri-santri memegang HP? Cukup orang yang sudah menikah dan itu tujuannya untuk mengedit, itu boleh. Adapun santri memegang HP, saya tidak setuju. Dengan alasan, untuk membantu belajar sekarang, membantu belajar melihat sarah, melihat apa. Nanti jam 12 mau ngapain? Nanti jam 1 mau ngapain? Gak ngantuk? Ya udahlah, jalan-jalan ke WW. Maka kita tidak menginginkan santri di sini mempunyai HP. Dan jika memang mempunyai HP, maka please jangan sampai jalan-jalan ke sana. Maka pernikahan itu faidahnya aghaddu lil basar, menyebabkan mata kita ini menjadi tertunduk. Maksudnya tidak sedikit-sedikit melihat kepada perkara-perkara yang haram dan menjadi syahwat. Kenapa? Karena ada istri. Maka istri kita adalah sebaik-baiknya dari perempuan-perempuan yang ada di jalanan dan yang ada di media sosial. Wa ahsanu lil farj, dan untuk menjaga juga Mr. P kita. Tidak sembarangan Mr. P dikeluarkan. Nah, siapa yang terlalu lama di WC itu digedor. Setengah jam, hampir 1 jam. Alasannya mencuci pakaian. Cuci di tempat di luar. Ngapain di dalam dicuci? Nah, orang-orang yang seperti ini perlu dicurigai. Maka jangan sampai kalian ahsanul lil farj, menjaga kemaluan kalian Mr. P, maka dijaga. Jangan sembarangan dikeluarkan. Maka orang-orang yang mempunyai fatwa yang buruk seperti Yusuf Al-Qaradawi dan yang lainnya, di dalam pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan onani, maka dia menghalalkan. Dan ini dijadikan oleh para pemuda yang kuliah kesempatan emas untuk melaksanakan onani. Maka Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Al-Halal wal Haram, yang hakikatnya Al-Halal wal Halal. Onani halal, musik halal, perempuan safar tanpa mahram halal, bla bla halal, semua halal. Jadi kitabnya Al-Halal wal Haram, pantasnya itu Al-Halal wal Halal. Yang diharamkan pun dihalalkan. Maka di sana dia menghalalkan dari fatwa pemuda-pemuda yang menanyakan, wahai Syekh, bagaimana keadaan kami? Kami di sini belajar menuntut ilmu. Namun ikhtilat, ada perempuan-perempuan. Dan bagaimana
kami melihat mereka dan sebagainya fitnah. Dan mereka di kelas, di kampus bersama kami. Maka bolehkah kami melaksanakan onani agar kami selamat dari fitnah perzinaan? Maka dikatakan boleh. Harusnya jawabnya bukan masalah boleh. Nah, kenapa kamu kuliah ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan? Itu yang menjadi penyebab. Karena ikhtilat haram. Maka dikatakan boleh onani. Maka dari fatwa-fatwa seperti ini, berapa hancur next generation dikarenakan dengan dalih onani tadi. Maka ya ibadallah, di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang onani itu bukan solve of the problems. Maka lihat di dalam hadis ini. Barang siapa yang tidak mampu menikah, agar apa? Waman lam yastati fa alaihi bisawm. Obatnya itu berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena dengan berpuasa itu dia bagaikan mengkebiri. Maka orang yang berpuasa menahan lapar dan haus. Maka sumber-sumber makanan yang ada di tubuh itu disimpan. Dan lebih dari 6 jam, 8 jam mulailah diambil. Apa-apa yang disimpan di hati dari protein, dari glukosa, maka semua serep-serep dari makanan habis. Dan orang-orang yang ingin melaksanakan koitus membutuhkan dari vitamin, terutama protein, dan juga magnesium dan zinc dan yang lainnya, itu habis. Digerogoti oleh tubuh kita. Karena kita berpuasa kebanyakan 12 jam. Maka akhirnya tubuh menjadi lemas dan tidak nafsu kepada perempuan. Maka antum sekarang belum merasakan itu karena jomblo. Namun bagi yang sudah menikah berbeda. Ada perbedaan di saat dia makan dan dia puasa. Maka kesimpulannya puasa menyebabkan melemahkan syahwat. Maka ini solusi yang Nabi berikan kepada para pemuda. Disebutkan, wahai para pemuda, nikahlah jika kalian mampu. Karena dengan menikah menyelamatkan mata. Dan menyelamatkan Mr. P. Menyelamatkan yang di atas dan yang di bawah. Maka awas, kenapa kita tidak menginginkan tadi HP? Karena berbahaya. Bisa membuka fitnah dengan yang di atas melihat dan yang di bawah nanti lama-lama di WC. Paham tum? Maka di sini, jika tidak mampu bagaimana? Kata Nabi, dengan melaksanakan puasa. Ini jawaban kepada mereka orang-orang yang memfatwakan tentang permasalahan onani itu halal. Pertama hadis ini menjawab, jika seandainya onani itu halal, Nabi akan mengatakan, barang siapa yang tidak mampu menikah dan syabab mempunyai syahwah yang kuat, apa solusinya? Beronanilah. Namun tidak disebutkan. Apa yang disebutkan malah puasa, perbanyak puasa. Karena dengan puasa itu akan melemahkan syahwat. Ini menjadi pendalilan bahwa onani bukan solusi. Orang yang syahwatnya kuat, kemudian dia dalam keadaan tidak mampu untuk menikah, dilarikan kemana? Maka tidak dilarikan kepada onani, tetapi dilarikan kepada berpuasa. Maka onani termasuk haram. Di antaranya dari hadis ini disebutkan bukan sarana jalan keluar. Mohon maaf dari tadi ngomong itu mungkin banyak yang nggak paham. Usamah tahu makna onani? Hah? Dia apa? Nama burung atau nama serangga? Onani? Tahu makna onani? Tahu? Ah, Masya Allah. Coba kita tanya Muhammad yang kecil-kecil. Muhammad tahu onani? Makanan apa onani? Terbuat dari apa? Nggak tahu. Abdurrahman tahu onani?
Nggak tahu juga. Allahul musta'an. Orang-orang ngomong Arab nggak tahu Anani nih. Hudzaifah tahu Anani? Tahu. Tahu dia. Abdullah, heyu, tahu Anani? Tidak. Al-muhim, onani itu adalah mengeluarkan mani dengan paksa, bukan dengan istrinya. Seperti para jomblo dengan tangan dan bantuan sabun. Maka kalau dia meminta kepada ibunya, "Ma, kirimin sampo dan sabun." Baru kemarin dikirim udah habis. Nah, pertanyaan besar. Ngapain aja kamu di sana? Maka kenapa saya sangat keras seperti ini? Saya tidak ingin WC-WC kita itu di sana banyak yang tercecer. Please, jangan lakukan seperti ini. Karena saya cinta kepada kalian. Dan ini pembahasannya sekarang. Maka di sini, jika onani itu solution, dikatakan oleh Nabi. Namun bukan solusi. Bahkan dia adalah addiction. Apa addiction? Apa addiction? Addiction adalah tuman bahasa Indonesianya. Akan menyebabkan ketagihan. Maka ini bahayanya onani. Dan hukumnya bagaimana? Haram. Maka fatwa yang mengatakan boleh onani, fatwa yang salah. Mana pendalilan haram? Di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian disebutkan mereka orang-orang yang menjaga dari alat kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri ataupun bekas budak-budaknya dulu. Sekarang sudah tidak ada perbudakan. Maka maknanya cukup kepada istri sekarang. Kecuali yang mengeluarkan kepada istrinya, maka itu yang halal. Dan selain kepada istrinya, faulaika humul adun, adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka li furujihim hafidun, sifat orang-orang yang mukmin itu menjaga Mr. P dan Mrs. V mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri dan suami mereka. Au ma malakat aymanihim, au ma malakat aymanuhum, kepada budak-budak beliannya. Maka wa man ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang mencari-cari selain istri, dikeluarkan maniknya kepada bukan istri, maka hukumnya berzina atau dengan tangannya dan sabun dan seterusnya di WC, maka ini hukumnya haram. Tayyib, hukumnya haram, tayyib. Maka jangan beronani, please. Maka selesai kita dari hadis yang pertama. Makna dari hadis yang pertama yang berhubungan dengan nikah adalah lafaz man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, bagi yang mampu untuk menikah, agar menikah. Lalu jika tidak mampu, fa'alaikum bisyam, agar kalian berpuasa. Ini jalan yang benar, bukan malah beronani, salah. Tidak mampu kemudian beronani, tidak, tetapi berpuasa. Karena faedahnya disebutkan di hadis, fa'inalahu wija. Dengan berpuasa itu mengkebiri, menurunkan syahwat. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fis sir. Faqala ba'duhum la atazawwajun nisa wa qala ba'duhum la akulu lahma wa qala ba'duhum la anamu ala firas. Fabalagha dzalika nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahimidallah wa athna alaihi wa qala ma bala aqwamun au ma balu aqwamin qalu kada lakinni usolli wa anam wa asuma wa uftir wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka di hadis yang muttafaqun alaih juga, karena Umdatul Ahkam semuanya muttafaqun alaih.
datang dari sahabat Anas ibnu Malik, dan Anas ibnu Malik telah kita lewati di pelajaran yang lalu tentang biodata dan biografinya. Maka kita langsung masuk kepada lafaz ana nafaron min ashabin nabi sa'alu azwajan nabi. Maka maknanya nafaron adalah sekelompok, menunjukkan lebih dari satu. Bahwa datang sekelompok para sahabat yang semangat ingin melaksanakan ibadah. Datang kepada Nabi dan tidak didapati Nabi, maka sa'alu azwajan nabi. Mereka menanyakan bagaimana ibadah Nabi. Maka dijelaskan ibadah Nabi demikian, demikian, demikian. Melaksanakan sholat malam, melaksanakan demikian puasa dan yang lainnya. Maka mereka orang-orang yang semangat beribadah ini ingin menjadikan kehidupannya lebih baik dengan melaksanakan peribadatan yang lebih baik. Dipikirnya seperti itu. Maka di antara mereka setelah pulang mendapatkan jawaban dari istri-istri Nabi, faqala ba'duhum, di antara mereka saking semangatnya, di antara mereka saling memotivasi. Di antara mereka mengatakan faqala ba'duhum la atazawwajun nisa. Aku tidak akan pernah menikahi perempuan. Kenapa? Ibadah terus. Di malam ibadah, di siang puasa. Tapi kalau aku punya istri, malam-malam mungkin istrinya kasihan dibiarin begitu saja. Siangnya puasa, jauh terus dari istri. Maka aku meninggalkan pernikahan. Wa qala ba'duhum la akulul lahma. Dan yang lain mengatakan aku akan menjadi vegetarian. Tidak akan makan daging, hanya makan kangkung dan juga bayam. Dan juga di antara yang lainnya mengatakan wa qala ba'duhum la anamu ala firash. Aku tidak akan tidur di atas kasur. Maka fabalagha dzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahamidallah wa atsna alaih. Maka di saat sampai khabar ini kepada Nabi, dohirnya Nabi datang dan kedapati mereka dan mereka mengatakan demikian dan demikian, maka Nabi marah dan memberikan nasihat. Dan di sini disebutkan fahamidallah wa atsna alaih. Maka Nabi memuji Allah. Ini menjadi pendalilan jika kita ingin memberikan nasihat ataupun apa saja pesan setelah sholat, maka sebutkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang jelas Nabi dulu melaksanakan yang demikian, tidak langsung ngomong, tetapi memuji Allah dan memberikan salawat dan seterusnya. Dan kita pun seperti itu. Kemudian amma ba'du, barulah kita sampaikan. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita dalam memberikan nasihat. Fahamidallah wa atsna alaih. Setelah selesai memberikan pujian kepada Allah, barulah dimasukkan kepada poin qala ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Apa yang mereka katakan dari manusia-manusia itu, yakni para sahabat yang semangat itu, maka perkataan itu tidak benar. Walakini usolli wa anam. Aku Rasulullah, aku orang yang paling dekat kepada Allah, aku orang yang paling dicintai oleh Allah. Namun usolli wa anam, namun aku sholat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir, dan aku berpuasa dan juga aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku mempunyai istri-istri. Maka Nabi yang dekat kepada Allah mempunyai istri. Maka maknanya di sini ucapan tadi yang semangat untuk beribadah namun semangat tetapi menggunting fitrah, semangat tetapi menyelisihi fitrah, maka ini tidak boleh. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang An-Nasara. Maka para biarawati-biarapati adalah mereka orang-orang yang soleh, menyibukkan dirinya dengan ibadah, tidak mau menikah. Dan para pendeta, begitupun beribadah hanya untuk Allah, tidak mau menikah.
Namun mereka berkumpul di gereja dan berkumpul di tempat-tempat ibadah mereka, akhirnya menyelisihi fitrah. Akhirnya si biarawati ketemu dengan biarawan, dan terjadilah yang terjadi, laki-laki dengan perempuan fitrah. Meskipun disembunyikan, maka tidak bisa. Menyelisihi fitrah bukan dari agama yang hak. Maka agama Islam, agama yang hak, tidak menyelisihi fitrah. Laki-laki senang dengan perempuan, tidak terus dilarang, namun diarahkan. Bukan laki-laki senang perempuan, ya pacaran. Bukan laki-laki senang perempuan, ya sudah, tanpa akad nikah, berzina. Tidak. Tetapi dikatakan oleh Nabi untuk melaksanakan nikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Dan makna tadi az-zawaj, nikah dengan melaksanakan akad. Maka agama Islam tidak menyelisihi fitrah, bahkan mengarahkan kepada fitrah yang benar. Di antaranya bagi para syabab, Nabi mengarahkan fitrah yang benar bagi yang tidak mampu dan tegangan tinggi untuk berpuasa, bukan beronani. Lihat bagaimana Nabi mengajari kepada kebaikan. Maka agar berpuasa, bukan beronani. Maka di sini, di dalam hadis ini pun sama. Diarahkan fitrah yang benar, dikatakan aku orang yang paling dekat kepada Allah, namun aku sholat. Maksudnya Nabi sholat malam, namun dia menggauli istrinya, tidur dengan istrinya, dan nanti di jam tertentu sholat malam. Itu maknanya, bukan mulai dari habis isya begadang untuk Allah, tidak mendatangi istrinya dan seterusnya. Dan juga di sini bahwa aku berpuasa, di siangnya dia berpuasa, namun tidak puasa terus. Maksudnya seperti puasa Ramadan terus. Kalau Ramadan mending 1 bulan, ini 1 tahun. Tiap hari puasa. Ini tidak boleh. Maka bagaimana hak istrinya di siang hari ingin dengan suaminya? Maka dia tinggalkan begitu saja, tidak boleh. Maka aku berpuasa di hari-hari dan aku berbuka. Maka menghubungi istrinya dengan berbuka. Wa atazawwajun nisa, bahkan aku mempunyai istri. Pada saat itu 9 istri Nabi. Maka lihat, orang yang paling dekat kepada Nabi istrinya banyak, tidak mengharamkan dirinya. Barulah Nabi mengatakan, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang membenci dari sunnahku, bukanlah dari kelompokku, bukan dari ahlu sunnah. Itu maknanya, bukan maknanya kafir. Maka mereka orang-orang yang meninggalkan pernikahan sama sekali, seperti para pendeta dan biarawati, bukan dari sunnahku. Kaum muslimin tidak boleh melaksanakan seperti kehidupan orang-orang Nasoro, menjadi pendeta dan biarawati, tidak menikah, tidak boleh. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari kelompokku, yakni kelompok ahlu sunnah. Maka dari 2 hadis yang bisa kita simpulkan ini tentang permasalahan, lalu kalau begitu bagaimana tentang permasalahan kita ini melaksanakan kebiri? Apa itu melaksanakan kebiri? Melaksanakan kebiri adalah membuat cacat dari alat reproduksi kita agar syahwatnya tidak ada. Paham? Maka alat reproduksi kita yang Allah berikan kepada kita bagus. Maka normal jika kita mempunyai syahwat dan mencintai kepada istri-istri kita, itu perkara yang baik dan normal. Namun dilarang di dalam Islam untuk menyelisihi fitrah, kemudian dia merusak alat vital agar tidak ada nafsu kepada perempuan, maka ini hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Maka kita masuk kepada hadis yang ketiga. An Sa'ad ibni Abi Waqqas qala
radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ala Utsmana ibni Mad'un atabattula walau udina lahu lahtasoina. Maknanya bahwa Utsman ibnu Mad'un seorang sahabi yang semangat. Maka dia mengatakan dengan semangatnya, aku tidak ingin menikah. Dan dikatakan minta izin kepada Nabi untuk tabattul. Maknanya menjadikan alat reproduksinya rusak. Sehingga tidak ada nafsu kepada perempuan. Jadi maksudnya di sini bukan seperti para pendeta dan biarawati, nafsunya ada, namun dikebiri nafsunya. Maka ini kebanyakan tidak terjadi. Maksudnya tidak langgeng. Karena dibisiki syaitan akhirnya mereka melaksanakan zina di tempat-tempat mereka. Namun di sini maknanya dikebiri, alat reproduksi ini diputus dari syahwat sehingga ada tetapi tidak pernah wake up. Tahu wake up, bangun. Maka tidak pernah bangun lagi. Karena memang diputus, tidak ada nafsu. Nah, di sini para sahabat sampai berpikir kepada perkara itu untuk apa? Ibadah. Dan di sini gulu dalam peribadatan. Sampai memutuskan alat reproduksi sehingga tidak ada syahwat, maka dilarang. Dan ini tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak seperti para biarawati dan biarawan yang mana mereka syahwatnya tinggi, namun menahan dirinya. Oh jangan, oh tidak boleh, ibadah dan sebagainya. Akhirnya mereka bertemu terus dengan biarawan dan biarawati, terjadilah yang terjadi. Namun di sini maksudnya dia merusak alat kelamin. Radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsmana ibni Mad'un yang meminta izin untuk itu. Apa? Atabattula. Makna atabattul adalah merusak organ dari alat reproduksi, memutus dari otot ataupun urat atau apa saja agar tidak ada syahwat lagi kepada perempuan. Maka di saat minta izin Utsman ibnu Mad'un atabattula, dan makna tabattul adalah tarkunikah istigholan bi ibadatillah. Makna tabattul adalah meninggalkan nikah dengan perempuan agar beribadah fokus kepada Allah. Maka ini dilarang. Walau udina lahu lahtasoina. Maka jika Nabi memberikan izin kepada Utsman ibnu Mad'un, kami siap semuanya akan melaksanakan pemutusan syahwat ini. Paham? Maka inilah dari 3 hadis yang mana menunjukkan bahwa permasalahan nikah adalah ibadah. Maka sekarang kita tutup pelajaran kita setelah kita mengetahui dari 3 hadis ini. Apa hukum nikah kalau begitu? Maka hukum nikah telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka asal dari nikah adalah mustahab. Asal seseorang menikahi perempuan adalah sunnah. Dan ini sesuai dari madhab yang 4. Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, Asy-Syafi'i, wa Imam Ahmad. Ittafaqu, 4 madhab ini mengatakan bahwa pernikahan bagi yang mampu dengan perempuan itu hukumnya sunnah. Mana pendalilannya di Al-Quran dan juga di dalam hadis. Adapun pendalilan di Al-Quran seperti ucapan Allah di dalam Al-Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa. Maka nikahilah ma tobalakum dari perempuan-perempuan yang kamu cintai. Maka wajah pendalilannya adalah diperintahkan oleh Allah, fankihu, maka nikahlah ma tobalakum biti bin nafs. Hada yadul ala istihbab, dengan perkara yang kamu cinta padanya. Maka perkara yang wajib, kalau nikah itu wajib,
maka tidak butuh kepada kalimat matobalakum. Maka sebagian ulama mengatakan nikah wajib. Dan yang rajih tadi jumhur, nikah itu sunnah. Maka yang melaksanakannya mendapatkan pahala. Dan begitu pun di dalam hadis-hadis yang kita bahas tadi, seperti di hadis Anas, bahwa 3 orang datang kepada Nabi, yang mana mereka menanyakan bagaimana ibadah Nabi, kemudian satu dari mereka mengatakan, ana la atazawajun nisa, aku akan jomblo forever, dan tidak akan pernah menikah. Maka dilarang dan dikatakan oleh Nabi, aku orang yang paling takut, tetapi aku menikahi perempuan. Dan dikatakan, faman rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku bukan dari kelompokku. Maka ini pendalilan dari hadis Anas yang tadi, bahwa menikah itu sunnah. Dan begitu pun di hadis yang kita sebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, bagi siapa pemuda-pemuda yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Maka ini bukan perkara yang wajib tetapi sunnah. Keutamaannya menahan pandangan dan menahan Mr. P, maka nikahlah. Maka ini pun hukumnya bukan wajib tetapi hukumnya adalah sunnah. Maka dari dalil yang kita sebutkan dari Anas dan Abdullah bin Mas'ud, dan juga dengan dilarangnya mengkebiri dengan memutuskan otot-otot ataupun syaraf-syaraf yang membangkitkan syahwat, maka diputuskan dia bagaikan dikebiri, yang mana dia tidak ada syahwat lagi kepada perempuan. Ini dilarang oleh Nabi kita. Maka ini menunjukkan bahwa nikah itu sunnah. Maka dari 3 hadis tadi, dari segi hukum nikah, maka yang rajih dia hukumnya adalah sunnah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan, bahwa permasalahan menikah hukumnya adalah sunnah, dan dia bukan wajib, dan dia bukan haram. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.